Selamat datang di dunia The Incredible, di mana pahlawan super nggak boleh pakai kekuatannya gara-gara di-cancel netizen. Dia ini Robert, pahlawan super famous berjuluk Tuan Incredible yang terkenal sigap menolong sesama. Contohnya aja pas mau pergi ke kawinan, dia masih ngeluangin waktu buat nolongin tim Ray Mas buat ngejar penjahat. Di tengah-tengah itu, dia juga nyempetin buat ngebantu nenek-nenek yang pohonnya nyangkut di kucing. Kucing beres dikocok, taunya penjahat yang dikejar ngelewat. Ya sekalian ditiban pakai pohon. Makasih, next perpanjang STNK bisa pakai Robux. Mas Otot cabut lagi pas ngedenger ada kasus penjambretan. Anak haram, bingung dong dia pas ada baca Roblox SKSD ngaku fanboy garis keras. Namanya Incrediboy maksa-maksa ingin hunting penjahat. Mas Otot yang biasa kerja sendiri nggak maulah dan akhirnya nyuruh si bocil hunting Pokemon aja. For real bro? Kini waktunya si Om mengadili Kang Jambret, tapi tiba-tiba nah, kalau superhero ini namanya Elastigirl yang punya kekuatan gomu-gomu. Dah, mau beli susu dingin dulu. Idih dah nyampah kabur. Penjahat tadi langsung diborgol sama Om Robert soalnya ada orang putus cinta mau logout mandiri dari atas gedung. Fajar Sad Boy berhasil diselamatin, tapi suasana di sana masih bad coy soalnya menjelegar. Oh sama, gue Nurdin Empang BG. Lagi tegang-tegang gini, bocil fanboy malah nongol dan nyaris ngedistract Incredible. Cepet mau kemana manusia silver? Kali ini Om Robert bener-bener makin dibuat frustasi. Si bocil ngejago ingin lapor polisi tanpa tahu di cangcutnya ada bom. Kunyuk, tunggu. Jangan dipelorotin aku, Om. Najis tolol. Ujung-ujungnya bom berhasil lepas, tapi meledak di jalur kereta yang lagi mau dilewatin. Buru-buru deh Mas Otot nahan kereta sebelum jatuh. Misi memberantas kejahatan malam ini akhirnya ditutup sama Incrediboy yang diserahin ke polisi. Mampus. Sementara kalau buat tukang bom sih katanya bakalan ditangkap nanti. Habisnya Robert harus datang ke acara kawinannya sama Bejir. Elastigirl. Momen romantis ini dihadiri pahlawan lain termasuk Frozen si manusia es bestinya Incredible. Di depan penghulu, Robert Helen mengikat janji dan siap menjalin pernikahan yang sakinah mawadah warohmah. Boro-boro sakinah yang ada malah sak ini mah. Para pahlawan super terjerat skandal dan yang paling apa si Incredible. Fajar Sad Boy nuntut dia gara-gara nolongin orang yang gak mau ditolong. Bukan itu doang. Para penumpang kereta yang luka-luka jadinya ikut-ikutan ngeperkarain Mas Otot. Pada akhirnya, tuntutan yang makan banyak uang pajak ngebuat pemerintah nyuruh pahlawan super buat hidup seperti orang normal. Nggak berasa 15 tahun berlalu, Mas Robert sang Skibidi Sigma sekarang kepaksa kerja 9 to 5, gaji UMR, tiap hari ngedengerin komplainan pelanggan, dimarahin bosnya, kejebak macet pula. Gitu aja terus sampai mental health-nya terguncang. Asu! Plok, hehe, canda. Bukan cuma urusan kantor aja yang bikin kepalanya mumet. Di rumah dia harus ngadepin anak-anaknya. Dari si kecil Jack dan yang paling pusing sih ngurus dia sama Violet yang sering berantem. Cia baru cek kodam. Enggak kok. GPP spill aja. Tupperware. Gayung lope aja belagu. Aing mau. Wajar aja sih Violet sering diceng-cengin si Pirang soalnya dia orangnya lemah dan minderan. Di sekolah pun dia pakai kekuatannya yang bisa ngilang buat nge-stalking softboy idamannya. Nah kalau si Bungsu emang terkenal bandel. Dia yang bisa lari cepat sering pakai kekuatannya buat yail. Tadi siang aja dipanggil ke kantor Capsek untuk ketiga kalinya karena dituduh nyimpan paku payung di kursi guru. Lihat. Kamu sengklek endasmu. Alasan si Bungsu bandel tuh sebenarnya karena Manyang ngelarang dia pakai kekuatan super. Padahal Das punya cita-cita jadi pelari kayak Usain Halilintar. Kurang lebih gitulah kehidupan Robert setelah punya keluarga. Supaya bisa lepas dari kejelimatan duniawi, dia sering healing main bowling bareng Frozen. Ini sebenarnya cuma nakal-nakalan Om Otot aja. Aslinya dia keluar soalnya ingin ngeberantas kejahatan. Kebetulan ada warga yang kejebak di dalam gedung yang kebakaran. Berhubung gak ada jalan keluar, kepaksa Robert nabrak dinding pakai pantat korban yang lagi dibopongnya dan masuk ke toko perhiasan. Otomatis dong alarm bunyi ngebuat polisi datang. Kaki di atas, tangan di bawah. Supaya bisa lari, kepaksa polisi NPC dibekuin. Sayangnya Om Otot nggak bisa lari dari kecurigaan Helen. Gara-gara ketahuan masih main superhero-superheroan, hubungan rumah tangga mereka makin kacau. Kamu bisa gak minta maaf? Anak-anaknya ikutan khawatir soalnya orang tua mereka makin hari makin nggak harmonis. Sifatnya yang penolong juga ngebawa malapetaka di kantor. Dia kena bacot bosnya soalnya terus-terusan nolong pelanggan asuransi dan ngebikin perusahaan rugi. Lagi dimarahin gini, Robert masih sempat meduliin Bamba yang dijambret. Ambil aja nyawaku, jangan uangku.
Awalnya sih dia mau nyegah tapi diancam bakal dipecat. Alhasil Bang Otot kesel dong, dia ngecok, slam dan ngelempar si bos sampai jadi mumi. Untung Robert nggak dipidana soalnya ada agen pemerintah yang nebus. Tapi ini yang terakhir ya, soalnya mereka lagi low budget. Waktunya Phantom Tax warga. Punya ide nama, Tapera aja bos, bagus tuh. Walau Robert dipecat tapi namanya juga anak soleh, pas sampai rumah dia dapat kerjaan baru. Pesan ini akan hancur setelah pesan berikut. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Bip 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 celgur. Intinya Robert dikasih misi dengan bayaran fantastis asalkan bisa ngalahin robot AI jahat bernama Omnidroid. Maka dari itu dia ngebohong ke istrinya supaya dibolehin pergi. Besoknya dia meluncur ditemani teteh-teteh namanya Mirage. Dia dikirim ke Ohio di mana baru aja mendarat tahu-tahu ada robot biji nyerang. Mas Incredible jelas kewalahan. Dia dibanting sana sini sampai terjerambab ke bawah tanah. Tapi kalau udah adu kekuatan jangan salah ya, Om Otot juaranya. Mampus kamu. Udah pede gitu, taunya robot Skibidi masih hidup. Dia yang encok auto ketangkap, kretek. Wenare, sekarang giliran si robot yang dikretek kepalanya. Robert masuk, otomatis robot biji nyerang dirinya sendiri. Misi pertama pahlawan gemoy diapresiasi sama atasannya Mirage. Makanya si Uban disuruh ngundang Robert makan malam mewah. Bos lu mana? Introvert bang dia orangnya. Dari hasil percakapan, Incredible dipercaya mengemban misi berikutnya. Hidupnya berubah 169 derajat. Sekarang dia udah enggak lagi tuh naik mobil Mr. Bean, tapi McLaren luar. Nah apa bos? Hubungan pernikahan Robert juga membaik. Si suami kamu tukang kibul loh. Tiap pagi dia selalu pamit kerja, padahal dia cuma olahraga biar langsingan dikit. Nah berhubung besoknya Mirage manggil Robert, dia mutusin ngedatengin perancang busana khusus pahlawan namanya I buat nambal bajunya yang sobek. Piye iki bolong-bolong? Anumu ora segede iki. Daripada salah persepsi, Robert ngasih tahu kalau dia balik jadi pahlawan. Bagaul kegirangan banget dan saking senengnya dia sukarela bakal ngebuatin kostum baru. Berhubung ini misi perdananya, Robert ingin tampil beda. Makanya Igun disuruh bikin kostum berjubah. Tapi salah besar. Kamu tahu nggak banyak superhero mati konyol gara-gara jubah? Ada yang nyangkut di rudal. Aku keren. Nyangkut di lift sampai ada yang kesedot angin tornado. Makanya Robert disaranin udah pulang aja. Gua bikinin yang paling dabes. Baju gempel sampean tak jahitin sekalian. Kalau ngomongin baju, di rumah Elastigirl nemuin rambut perempuan di jas suaminya. Dia langsung netting dong. Jangan-jangan suamiku bencong. Tapi tenang kok bun. Pas telepon berdering, dia ngedenger Robert chit-chat sama cewek. Langsung disamperin lah. Kali ini alasannya sih disuruh pergi dinas. Helen udah tahu ada yang susah sama Robert. Tapi daripada suzon, mending support suaminya. Jangan lupa makan. Lupa, nanti juga lapar sendiri. Niatnya mau gombal ya bun. Pas nyampe di Kufukilen, Mirage ngasih tahu supaya Robert ketemu bosnya di ruang meeting. Oreta awai subasa kimi wasukoshi. Alamak! Robot biji yang sekarang gak kaleng-kaleng. Semua serangan Incredible bisa ketebak. Otomatis kalah lah Robert kalau gini ceritanya. Cotomate, ingat aku? Kak Bagas, gak lucu anjing. Incredible yapping nih tentang alasan Incredible diundang ke sini itu karena dia kepingin balas dendam sama mantan idolnya. Kamu nyakitin perasaan aku. Ya, maaf. Mau tahu nggak? Aku kaya karena jualan senjata. Apa cot? Bener aja sih bocil yang dulu diremehkan sekarang paling mematikan. Masa tot yang nge-freeze dibanting terus-terusan. Terbanglah malaikat kecilku. Karena Incredible KW terlalu overpower, mau nggak mau deh Robert kabur. Tapi Incredible nggak ngebiarin gitu aja. Dia ngelempar sendok canggih berdaya ledak dahsyat sampai ngelempar Incredible ke suatu gua. Wah, tulang lab IPA. Nggak lama dari itu, drone pelacak datang dan untungnya Incredible udah keburu nyumput. Gak nemu om. Pas suasana udah chill dikit, Robert merhatiin Ainz Olgon kok kayak melototin tembok yang ada tulisan Kronosnya gitu. Untuk nyari tahu arti kata itu, dia balik lagi ke markas utama diam-diam. Mampus. Jatuh dari atas ya? Enggak goblok, dari 3 akar sinkostan. Ada NPC terluka kawan. Buru-buru deh Om Otot masuk. Kebetulan kemarin-kemarin dia ngeliat Mirage keluar dari tembok lava. Berhubung gak tahu gimana masuknya, dia ngangkut emot batu buat ngancurin tembok. Cat. Aku batu. Di ruang rahasia, mata Robert langsung terpaku sama PC lengkap dengan kursi gamingnya. Dia cobain deh masukin kata sandi Kronos. Kagetlah beliau pas ngeliat browsing history. Isinya bukan Japanese
animal video sih, tapi list superhero yang udah game over. Ternyata Incrediboy selama ini sering ngulur pahlawan buat ngelatih AI Omnidroid. Nggak luput Helen juga termasuk hitlistnya. Dan kalau ngomongin Helen, dia nggak sengaja nih ngelihat ada tambalan di baju superhero Robert. Pasti ini kerjaan I. Makanya dia nelpon buat mastiin ASRWRWB ini Helen sign tak sign Niatnya bunda cuman mau nanya di manakah suaminya. Tapi si Mbak Gaul yang udah lama tak jumpa nyuruh dia dateng ke rumahnya. Bukannya dapat info, Helen malah ditunjukin kostum pahlawan buat satu keluarga. Dimulai dari baju untuk si kecil Jack yang anti panas dan anti peluru. Terus kostum Des yang nyaman di kulit walaupun agak sekan brutal. Baju violet yang bisa ikutan hilang. Sampai baju anti melar khusus Elastigirl. Oh iya, di baju mereka juga udah diinstal alat pelacak biar bunda anak monitoringnya. Mana bapamu? Aku yatim. Alah sih ya boy. Helen makin kesel lah. Kedatangannya ke sini kan bukan mau ngestok Robert atau nyuruh anak-anaknya jadi Avenger. Karena nggak dapat jawaban, dia nelpon kantor sama Robert. Barulah di situ ketahuan suaminya ternyata beneran Deadwood. Yang kasihan bunda dikibulin, akhirnya ngasihin alat pelacak si tukang kibul. Pas dilacak gitu, baju Incredible langsung ada ringtone-nya. Gara-gara ini Robert ditambak boing-boing sampai badannya susah gerak dan berujung terkerangkeng. Skill isu Mas Rob. Ayolah, get good. Berhubung Robert udah nggak berdaya, Incrediboy jadi berani buat ngasih tahu rencana aslinya. Eksklusif buat Mas Otot. Yaitu dia mau ngeluncurin robot biji buat ngancurin kota. Pas udah itu si tukang bacot bakalan datang bak seorang pahlawan. Cocokan masuk ke close the door. Sementara itu, dia lagi ngebukain pintu hati Helen biar mau jadi superhero lagi dan nyusul suaminya ke Kufuki. Geblok kamu mau jadi janda anak 3? Daripada bernasib gitu, Helen ngeberaniin diri deh buat berangkat sambil ngemas baju superhero-nya. Cakep tuh. Prak, kiu. Ujung-ujungnya dia sama Violet kepo sama baju yang dibawa emaknya. Mereka curiga ibunya bukan mau keluar kota doang. Ini makin sus ketika bajunya bisa ngilang pas dipegang V. Tetep aja Helen akhirnya berangkat sendiri pakai jet pribadi temannya di pemerintahan. Jet canggih yang bisa auto terbang ditinggal ganti baju. Ayam. Ibunya nggak habis pikir bisa-bisanya kids ada di sini. Terus siapa yang jagain Jack? Tenang bun, Violet udah nyuruh perawat abal-abal buat jagain si Dede. Jack udah makan. Tadi aku kasih bela-bela cuma sireng. Lagi teleponan gitu, mendadak pesawat ditergat rudal dong. Buru-buru Helen sen kiri belok kanan, bikin sebagian rudal bertabrakan. Dia ngehubungin menara penjaga buat ngasih tahu di pesawat ada anak-anak. Incrediboy sih nggak tahu kalau itu keluarganya Robert. Pemerintah kenapa di sini ya? Ya nggak tahu. Coba tanya Kak Gem. Incredible pura-pura nggak tahu biar nyawa mereka diampunin. Tapi ya karena rudalnya udah keburu dikirim, mau gimana lagi? Helen yang tak kunjung dapat balasan akhirnya teriak-teriak deh maksa Violet bikin medan magnet. Macam mana pula kau? Bukan medan itu, Sat. Si Emo yang gak terbiasa pakai kekuatannya kesusahan dong. Sampai detik-detik terakhir dia stuck sehingga pesawat pun meledak. Bagi Incrediboy berpulangnya keluarga ex-idolnya ke Rahmatullah sih karma bagi Robert yang dulu katanya doyan kerja sendiri. Mas Otot jelas ngamuk. Niatnya mau ngedengkek Incrediboy tapi diselamatin Mirage. Gua keret nih. Oke, so silahkan. Monggo. Walau di titik terendah gini, Robert masih megang teguh Asian value. Dia ngelepasin si Teteh dan ini ngebuat Mirage ngerasa bersalah. Tapi nasi belum sepenuhnya jadi bubur kok. Di detik-detik terakhir sebelum pesawat meledak, ternyata Helen berhasil ngeluarin anak-anaknya. Meski begitu, dia masih harus ngindarin puing-puing dan nenangin kids yang panik. Aku nggak mau mati. Willy Salim belum ngasih 10 juta. Rambutku lepek. Mau pesantrenin mau kalian? Udah pada tenang, sekarang waktunya mikir gimana caranya pergi ke daratan. Dan terbesitlah ide brilian. Apaan ini cu? Sambil di go SD, mereka melesat ke sarang musuh. Helen nyuruh mereka diem di gua. Dan sebelum pergi ada wejangan dulu. Vi, kamu nggak boleh minderan. Keluarkan potensimu dan percaya dirilah. Des, inget. Sekarang kamu boleh gunakan kekuatanmu semaksimal mungkin. Aku mau jadi copet. Fix mondok ya. Kids beres di briefing, Helen pun capcus. Cim. Gomu no. Bajing loncat. Helen kaget bet lah pas ngeliat Rocketo. Dia masuk lebih dalam tapi berujung kejepit. Tenang aja. Tinggal berubah jadi human centipede biar bisa nyopet kartu akses. Kuyang. Kalau ketahuan gini tampol aja bosku. Penjaga lain lewat selebeu bosku. Ada NPC nengal-nengal kakinya tendang aja bosku. Tombol akses kena tembak. Sisa NPC bokong aja bosku. Ya, kartu berhasil diambil. Helen lanjut lagi. Berhubung tadi NPC PA nggak ada yang ngelapor, Incrediboy jadinya cuek-cuek aja. Dia malah sibuk ngeris
Mirage yang ngambek gara-gara nyaris jadi tumbal proyek. Beb, malam aku mau ya. Udah gue sampean tuh mau. Minus 1000 aura. Walau nggak jadi mau bareng, meundingan sekarang Incrediboy ngeluncurin roket beserta Omnidroid. Semintiri itu di goa, Vi lagi sibuk latihan bikin medan magnet. Ampas lu. Daripada nontonin kakaknya yang beban, mending cabut ya gaya. Dia sampai juga deh ke ujung goa, tapi kok tiba-tiba ada angin ngegebos kenceng sambil disusul api. What the flip? Untung si Pirang berhasil narik kakaknya sebelum well done. FYI, sebenarnya roket ini tuh dipakai Incrediboy buat ngirimin Omnibotnya ke kota. Tapi sebelum kesana, mending ngomongin dulu deh sama Vi yang dibangunin robot bubu. Passwordnya kakak. Lawak White Coffee, perkara Des gegabah NPC ngirim armada mojokin mereka dari segala penjuru arah. Kids teringat kata pepatah, tunjukkan potensi kata Helen, habisi NPC Ante Chrysler. Des melesat secepat kilat, Vi pun lenyap mengendap-ngendap. Des kena sengat, and dia akrobatik, NPC disikat begitu fantastik. Vi sendiri lagi bayuan sama satpam yang bengong, terus tahu-tahu kena pentung dari belakang. Karena nggak mungkin bayuan, mereka ganti strategi dan serentak ngepung si Pirang sampai nggak ada tempat lari selain danau. Dia terus lari ke dalam goa. Niatnya biar penjaga nggak bisa ngejar, tapi salah perhitungan. Des pun akhirnya kena sandwich. Innalillahi ini mah. Sebelum Kids kenapa-kenapa, Mirage yang ngerasa bersalah milih ngebebasin Robert. Dia juga bilang kok keluarganya selamat. Incredible refleks dong meluk tepat pas Helen dateng. Hai sis. Lakor. Bertengkarnya ditunda dulu. Habisnya Kids dalam bahaya nih, soalnya Des ke pojok. Mendadak kakaknya bisa ngebuat medan magnet yang bikin si Pirang nggak kena jedor. Keduanya menyatukan kekuatan sekaligus giling. Baka, ya, bro. Berhenti, ke? Akhirnya satu keluarga kumpul, terus bantai-bantai NPC jadi lebih pol. Pay to win nih, bos. Senggol dong. Ujung-ujungnya mereka ketangkep. Tapi yang bikin jengkel nih, Incrediboy nyuruh mereka nonton Omnidroid yang lagi ngancurin kota. Abis flexing gitu, Incrediboy OTW deh ke kota buat eksekusi rencananya. Maafin papa ya yang mid. Beb, jangan ceraikan aku ya. Berkat V, mereka bisa bebas dan kini saatnya nyegah Incrediboy. Kebetulan waktu pertama masuk ke sini, Helen ngeliat roket nganggur. Makanya dia saranin Chubbs ke hanggar. Untungnya penjaga juga lagi sibuk nonton live stream dan cuma Mirage doang yang ngeliat. Karena itulah mereka bisa sampai tanpa kendala. Si Uban juga ngebantuin mereka buat cabut dari sana. Dia ngasihin password terbaru buat aktifin roket tanpa awak. Yang jadi masalah, di roket nggak ada tempat buat ngangkut satu keluarga. Alhasil mereka nyari mobil-mobil dari NPC yang lagi berpesta. Bakbuk. Wah. Beb aman, bolang dikerok ini mah. Sambil nunggu mereka, sekarang mending nonton Incrediboy dulu yang lagi acting ngelawan Omnidroid. Sekalian nyelamatin ibu-ibu yang anaknya nyaris ketiban truk. Dia yang kebelet ingin kelihatan Sigma, sosokan ninju-ninju gitu, terus pakai gelangnya buat ngelepasin tangan robot. Taunya Omnidroid jauh lebih pinter. Dia nembak gelang, bikin si Betama kecepirit, nabrak tembak bobo cantik ukrayam si ternyata NPC. Sebelum Omnidroid ngancurin kota, pas banget Incredible yang entah gimana ceritanya bisa mendarat dengan selamat, terus parkir tepat di sebelah robot biji. Mereka langsung gelut, tapi para bocil diincar duluan dan nyaris digeprek. Beruntungnya Incredible bisa nahan si robot, ngasih waktu buat Helen nyelamatin Desvi. Nggak lama Frozone dateng, ngasih sohibnya ngebantu dia keluar. Incrediboy nggak sengaja nih nemu gelang si Betamel. Iseng mencet-mencet tombol ngebikin tangan robot biji rontok. Maka dari itu Robert sebisa mungkin ngejauhin gelang dari robot biji dengan bantuan Kid. Dilempar sana, tangkap sini, lari sana, dodge sini, bukuin sana, bukuin sini. Fillernya beres, Om Otot akhirnya nemu cara buat ngekonter Omnidroid. Dia rencananya bakal pakai cakar kayak waktu awal ngelawan robot biji loh. Helen disuruh mencet tombol launching sambil di cover Frozone. Yang ini bukan. Ini bisa jadi. Cakar pun meluncur tepat ke jantung robot biji. Semua warga berterima kasih, termasuk agen pemerintah yang ingin ngebawa mereka ketemu presiden. Tapi mendadak Helen dapat telepon dari babysitter Jack. Dia bilang ada penggantinya dateng, yang padahal kan si sama sekali nggak nelpon siapa-siapa. Mereka gercep ke sana yang malah masuk perangkap Incrediboy. Dia terbang deh ngebawa Jack yang apesnya si kecil ternyata bisa berubah wujud jadi besi, api, monster. Otomatis Incrediboy dipaksa sampai kecepirit. Jack ujungnya dilepasin dan Om Robert ngapar istrinya buat nyelamatin dede bayi. Berhubung hanya akan ada satu Sigma, Incredible nggak akan ngebiarin Incrediboy pergi. Dia ngesiu
McLarennya. Si belaga MC kepental, jubahnya kesedot baling-baling pesawat. Mampus. Keluarga yang nyaris kandas akhirnya kembali harmonis. Des juga dibolehin ikut lomba lari, asal ngalah lah sedikit. Sementara Violet yang udah enggak emo didatengin softboy idamannya. Onecha mau ngededet nggak? Gimana kalau nonton film? Boleh. Udah beres lombanya, mereka yang mau pulang tiba-tiba kejegal nih. Habisnya muncul mobil borak raksasa lengkap sama tikus tanah yang orasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, screen time saya cuma sebentar.